Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, kita bertemu lagi di ibadah renungan pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua penyertaan-Mu, kesetiaan, berkat, tuntunan yang kami terima setiap hari. Engkau sangat baik, Engkau setia dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau mendengar firman, bicara kepada kami, dan kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang 5 tanda kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus memasuki kehidupan kita, pasti akan ada sesuatu yang mengubah hidup kita. Karena Roh Kudus itu hidup. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia bergerak, dia bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang menandakan Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita. Yang pertama adalah kamu kehilangan selera untuk hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang dulu sangat menarik hatimu, sekarang tidak menarik lagi. Engkau tidak berjuang untuk melepaskannya. Memang firman Tuhan berkata, kita harus menyalibkan daging. Kita harus lari dari dosa. Tetapi ada satu cara. Pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus, maka engkau tidak akan berjuang untuk meninggalkan dosa. Tetapi ada perasaan yang berubah. Cara pandangmu terhadap dosa. Cara pandangmu terhadap keinginan-keinginan dunia. Tiba-tiba kamu akan merasa kamu tidak suka lagi dengan hal-hal yang duniawi, yang tidak membangun, yang tidak menyukakan hati Allah. Karena Roh Allah itu pribadi pada waktu dia menguasai hatimu. Hatimu diubah. Kalau hatimu dirubah, maka cara pandangmu terhadap keinginan-keinginan dosa itu juga akan dirubah. Saya dulu juga demikian. Pada waktu masih remaja, waktu saya mulai dipenuhi oleh Roh Kudus, saya mengasihi cinta mula-mula. Saya dulu suka sekali untuk hangout sama teman-teman, mendengarkan musik-musik dunia, ada musik-musik yang dulu saya suka, tiba-tiba saya nggak suka gitu aja. Saya tidak sedang berjuang untuk tidak menyukainya, tapi saya tidak suka. Dan tiba-tiba saya mulai tidak suka dengan pergaulan yang sekarang, yaitu teman-teman yang tidak rohani. Saya tiba-tiba ngerasa nggak nyambung saja dengan mereka, karena roh saya lagi berapi-api, roh saya lagi menyala dengan Tuhan. Waktu saya bergaul dengan teman-teman yang tidak percaya Tuhan, mereka yang masih duniawi, saya merasa nggak nyambung dan tidak nyaman untuk bersama-sama dengan mereka. Saya tidak sedang berusaha untuk menghindari orang-orang toksik. Saya tidak sedang menghindari pergaulan yang buruk. Tetapi tiba-tiba saja saya ngerasa nggak nyaman, saya merasa nggak nyambung dengan mereka. Karena yang mereka bicarakan hal-hal dunia. Bahkan mereka tidak mengerti hal-hal tentang Tuhan. Mabuk roh, mereka tidak tahu apa itu kelaparan rohani. Kita tiba-tiba saja kayak dipisahkan dengan sangat jelas. Karena saya sedang lapar perkara-perkara rohani, mereka lapar tentang perkara-perkara duniawi. Saya lapar untuk ikut ibadah karena saya sangat lapar dengan firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Mereka sangat lapar dan haus untuk pergi ke pesta. Mereka masih lapar untuk hangout. Yang mereka bicarakan adalah mau kemana besok, mau ngadain acara apa. Sementara yang saya menggebu-gebu adalah saya cari di mana lagi ada KKR, di mana ada Tuhan. Saya benar-benar merindukan segera ada waktu untuk saya bisa baca Alkitab. Sehingga tiba-tiba saja saya merasa nggak nyaman untuk berada bersama mereka. Bukan saya membenci mereka, karena mereka adalah teman-teman saya dan mereka adalah sahabat-sahabat saya. Tapi waktu Roh Kudus berkuasa kepada saya, tiba-tiba kayak ada pemisahan antara saya dan teman-teman. Seleramu menjadi berubah. Karena pada waktu Roh Kudus berkuasa, maka Roh Kudus akan membersihkan kamu dari dalam. Dia akan membersihkan kamu mulai dari hati. Lalu pikiran kamu juga dicuci. Yang kedua adalah, kamu mulai menyadari mana dosa dan bukan.
Bukan lagi tentang ini boleh apa nggak boleh. Tapi waktu kamu kepenuhan Roh Kudus, pada waktu kamu melakukan, bahkan berpikir hal yang tidak berkenan, kamu langsung ngerasa damai sejahteramu hilang. Sehingga kamu langsung tahu, ada yang nggak beres di hatiku, ada yang nggak beres di pikiranku, ada yang nggak benar dari apa yang aku lakukan. Ada sebuah kerinduan untuk bertobat. Kamu menjadi orang yang nggak bebal. Bahkan kalau ada khotbah yang membongkar dosa, kamu merasa tertempelak kalau itu berbicara tentang dosa yang sedang kau lakukan. Kamu tidak mengeraskan hati. Bukan berarti kamu langsung 100% menjadi orang benar. Tidak, tetapi ada hati yang terus diubahkan. Ada hati yang terus bisa ngerasain ini salah karena Roh Kudus bekerja dengan sangat kuat di hatimu. Itu sebabnya kalau ada orang yang bebal terhadap dosa, percayalah, dia punya Roh Kudus. Karena begitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk di dalam hidupnya. Tetapi Roh Kudus tidak berkuasa pada dia. Dagingnya lah yang berkuasa, bukan Roh Kudus. Tanda yang ketiga adalah peperangan rohani menjadi sangat nyata. Mungkin banyak orang yang akan berkata bahwa kamu sok rohani. Karena neraka bukan lagi melihat kamu sebagai sahabat, tetapi neraka akan melihat kamu sebagai ancaman buat mereka. Itu sebabnya peperangan rohani lebih kuat daripada sebelumnya. Akan ada banyak gesekan, ada banyak orang yang mengecewakan kamu. Kamu akan bisa merasakan seakan-akan topeng-topeng dibuka. Yang tadinya kamu melihat semua orang adalah domba, semua orang adalah baik, semua orang seperti malaikat. Tapi waktu kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka peperangan rohani terjadi, topeng-topeng terbuka. Kamu mulai difitnah, kamu mulai disakiti, kamu mungkin dikhianati, dan banyak hal. Karena iblis ingin membuat kamu kecewa. Karena iblis ingin memadamkan roh yang ada di dalam dirimu. Karena pada waktu roh menguasaimu, rohmu sedang menyala. Dan iblis sedang ingin mematikan rohmu. Supaya kamu mulai kecewa dan mulai mengabaikan Roh Kudus yang sedang menguasai kamu. Itu sebabnya kamu harus sadar pada waktu Roh Allah mulai menguasai kamu, akan banyak hal yang akan kamu hadapi. Dikecewakan, difitnah, dikhianati, ditolak, karena iblis ingin menghancurkan kamu. Iblis ingin memadamkan rohmu. Tetapi Tuhan izinkan terjadi adalah untuk membentukmu. Iblis mencobai kamu untuk menghancurkan kamu, tetapi Tuhan izinkan kamu dicobai untuk membentuk kamu, supaya kamu semakin hari karaktermu semakin mirip Yesus. Yang keempat adalah kamu akan memandang Tuhan, mulai memandang Dia dengan cara yang berbeda. Kamu mulai mengenali Tuhan dengan cara pandang yang berbeda. Sedikit demi sedikit, kamu mulai disingkapkan tentang karakter Tuhan. Engkau akan melihat kasih-Nya, engkau akan melihat kebaikannya, engkau akan bisa mempercayai dan kau bisa mengenali bagaimana rancangan Tuhan semuanya baik. Bahwa Dia tidak pernah mencelakakan kamu. Bahkan di dalam kamu menghadapi pergumulan, engkau tahu Tuhan ada bersamamu. Engkau tidak mudah kecewa terhadap Tuhan karena kamu mulai mengenali Tuhan. Walaupun kau tidak bisa mengenali Tuhan 100% karena Tuhan terlalu besar, tetapi engkau mulai mengenali Dia semakin dalam sehingga engkau mampu mempercayai Dia bahwa Dia itu baik. Tidak ada rencana jahat yang ada di hati Tuhan terhadapmu. Engkau mulai bisa mempercayai bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang kelima, pada waktu Roh Kudus menguasai kamu, maka cara pandangmu tentang dirimu sendiri juga berbeda. Dulunya kamu akan memandang dirimu terlalu tinggi sehingga kamu sombong. Atau engkau memandang dirimu terlalu hebat karena mungkin orang tuamu sangat kaya, orang tuamu punya kekuasaan, atau kamu sendirilah orang kaya dan punya kekuasaan itu. Sehingga kamu selalu merasa bahwa
Kamu bisa melakukan apa saja. Engkau tidak butuh Tuhan. Kamu begitu angkuh dan sombong. Kamu merasa dengan uang dan kekuasaan, kamu bisa memutarbalikkan hukum. Engkau bisa kebal hukum oleh karena kamu punya uang. Kuasamu sangat besar. Dan kamu merasa tidak ada seorang pun yang berani melawan kamu. Seakan-akan segala sesuatu dapat kau taklukkan karena kamu punya kuasa dan uang. Tapi waktu Roh Allah bekerja atas kamu, kamu akan melihat kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan apa-apa. Segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Dan kau akan melihat kamu sangat kecil di hadapan Tuhan. Dan kamu akan melihat kamu ini hamba. Kamu hanya ciptaan yang bisa mati kapan saja. Dan kamu akan bisa melihat bahwa dirimu orang yang lemah di hadapan Tuhan. Karena hari ini ada, besok bisa saja tidak ada. Sehingga kamu akhirnya bisa mengandalkan Tuhan. Dan kamu tahu bahwa semua yang saat ini engkau miliki adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kamu saat ini adalah orang yang minder, dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang mungkin miskin, dari keluarga yang saat ini bangkrut, punya banyak masalah, atau kamu adalah orang yang selalu dibully, sehingga kamu memandang dirimu rendah. Kamu memandang dirimu adalah pecundang, engkau memandang dirimu tidak berharga, engkau memandang kelahiranmu adalah sebuah kecelakaan, kelahiranmu adalah sebuah hasil dari ketidakadilan Tuhan. Tetapi begitu Roh Allah menguasai kamu, engkau sadar, engkau diciptakan sempurna. Engkau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kamu dengan cinta. Engkau akan memandang bahwa dirimu ini berharga. Bukan karena kamu hebat, tetapi karena kamu punya Tuhan di dalam hidupmu. Pada waktu Roh Allah bekerja di dalam hatimu, maka cara pandangmu terhadap dirimu berbeda. Engkau tidak akan meremehkan dirimu. Engkau tahu kamu berharga. Tetapi kau tahu engkau berharga karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Engkau tidak akan lagi memandang rendah dirimu. Engkau tidak akan lagi kecewa dengan hidupmu. Tetapi engkau juga tidak akan menjadi orang yang sombong dan angkuh. Karena engkau tahu siapa dirimu dan engkau tahu siapa Tuhan. Filipi 3 ayat 7 dan 8 berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dulunya kebanggaan Paulus adalah titelnya, kepandaiannya, kesuksesannya, kekayaannya, kebangsaannya. Tetapi setelah dia menerima Yesus, dia berkata, semua yang dulu dia anggap sebagai keuntungan, sekarang dia menganggapnya rugi karena Kristus. Karena dia tahu pengenalan dia akan Kristus jauh lebih mulia dari semua yang dulu pernah dia banggakan. Bahkan dia rela melepaskan semua yang dia banggakan karena Kristus. Waktu engkau dipenuhi Roh Kudus, cara pandangmu berubah, hatimu berubah, seleramu berubah, hasratmu berubah. Sekarang kamu lebih ingin mengejar perkara-perkara yang ilahi, perkara yang rohani. Itulah tanda engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi kalau Roh Kudus tidak berkuasa atas kamu, maka hasrat dan keinginanmu lebih kepada perkara-perkara duniawi dan perkara-perkara dosa. Saudara yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, angkat tanganmu dan tulis di chat, katakan, aku mau terus dikuasai Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini setiap orang yang mengangkat tangannya, biarlah kuasai mereka dengan Roh Kudus-Mu. Karena hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap orang boleh mengalami perubahan cara pikir, perubahan hati, dan mereka menjadi manusia yang baru. Hati mereka diubah, cara pikir mereka diubah, cara pandang mereka kepada Tuhan berubah, dan cara pandang mereka kepada diri mereka berubah. Bahkan cara pandang mereka terhadap masalah berubah. Biarlah setiap orang yang mengangkat tangan
mereka mengalami pengalaman pribadi bagaimana hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Karena setiap orang harus mengalami perjalanan dengan Roh Kudus. Sehingga mereka tahu perbedaan mana yang dipimpin oleh daging dan mana yang dipimpin oleh Roh Allah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau firman Tuhan ini memberkati saudara, maka bagikan kepada teman-teman dan keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa untuk subscribe.